Oke. Oke, kita mulai saja ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, kita akhirnya sampai di sesi yang ketiga. Sesi hari ini kita akan ngebahas soal SOP penanaman kacangan. Presenternya Januar. Karena Ciup ternyata hari ini belum bisa. Turut berduka ya Ciup, kemarin kakeknya meninggal. Mungkin langsung saja kita persilahkan Januar untuk presentasi 10-20 menit, nanti baru dilanjutkan dengan sesi diskusi. Apabila teman-teman ada pertanyaan secara langsung, monggo silahkan untuk disampaikan langsung dengan Januar. Silahkan Jan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya share screen atau ini? Yes, monggo, udah tak open. Masih slide yang kemarin ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai SOP penanaman kacangan televisi yang disesuaikan dengan SOP yang ada di Koperasi Karya Nyata Mandiri di Bengkayang. Jadi ini materinya pure dari SOP tersebut. Jadi penanaman kacangan ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menutupi permukaan tanah sehingga permukaan gulma dapat ditekan, pertumbuhan gulma dapat ditekan dan mengurangi kompresi dari unsur hara. Bentar ya, ini agak bermasalah ini. Bentar. Share. Ini ngalangin. Bentar, ini ngalangin ya ininya videonya. Oh, video apa? Oh ya, oke Pak, oke. Ini ada tadi. Oke. Saya ulangi, mungkin penanaman kacangan ini sangat dibutuhkan sebagai penutup tanah untuk menutupi permukaan tanah sehingga pertumbuhan gulma dapat ditekan dan mengurangi kompetisi unsur hara yang ada di tanah, juga berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan dapat mengikat unsur nitrogen di udara. Penanaman kacangan ini dalam perkebunan sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi sangat direkomendasikan dalam perkebunan untuk dengan tanah yang kurang subur, sehingga wajib ditanami kacangan untuk menambah unsur hara dalam tanah, unsur N dalam tanah. Penanaman kacangan ini sangat dianjurkan pada masa TBM, bahkan sebelum tanaman sawit itu sebenarnya ditanam. Tujuan dari SOP ini untuk meningkatkan standarisasi sistem penanaman kacangan yang berlaku di lingkungan perkebunan rakyat atau petani. Nah, output dari SOP ini adalah sesuai dengan prinsip 2 dalam perawatan tanaman, itu tersedia rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah atau cover crop pada TPM. Selanjutnya, persiapan lahan dan untuk tanam kacangan. Seperti di gambar, jalur tanam kacangan harus bebas dari gulma. Penyemprotan herbisida untuk areal lalang dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval 3 minggu. Sedangkan areal non lalang cukup 2 kali dengan interval waktu 4 minggu. Masalah gulma harus diselesaikan sebelum kacangan mulai ditanam, dan penanaman kacangan dapat dilakukan 2 minggu setelah penyemprotan terakhir. Selanjutnya, jenis kacangan yang dapat digunakan sebagai penutup tanah yang umum tentunya adalah Calopogonium muconaides, kemudian Purera javanica, dan Mucuna bracteata. Yang paling sering mungkin itu adalah MB, ini Mucuna bracteata, seperti pada gambar yang ada di samping. Sebenarnya ada 5, di sini ada tambahan 2 lagi, tapi yang paling umum adalah yang ketiga ini. Dan yang ada di SOP juga adalah ketiga kacangan ini. Kemudian untuk komposisi kacangan, satu metode pembangunan penutup tanah dibedakan menjadi 2, yaitu campuran kacangan dan MB murni. Komposisi per hektar masing-masing, yaitu pertama 1 titik tanaman kacangan per 10 pokok sawit dalam rumpukan. Kemudian untuk MB murni itu 408 stek
atau 75 gram dalam populasi 136 hektar pokok per hektar. Kemudian 429 stek MBEP atau 80 gram benih pada populasi 143 pokok per hektar. Apabila berdasarkan pengujian ini diketahui bahwa daya kecambah kurang dari 80%, maka benih ini komposisinya harus disesuaikan dengan secara proporsional. Kemudian mungkin yang paling sering dipakai adalah kacangan MB ini. Kenapa? Karena memiliki beberapa keunggulan seperti yang ada di slide ini. Pertama adalah pertumbuhan yang cepat, kemudian lebih mudah dan lambat memasuki masa generatif, kemudian mempunyai toleransi yang tinggi terhadap cuaca panas, tahan terhadap naungan, memproduksi biomasa atau perbanyakan stek lebih banyak, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan terakhir lebih baik dalam mempertahankan erosi tanah. Nah, ini perbanyakan kacangan campuran secara vegetatif. Jadi yang dipakai adalah sistem stek kalau sesuai dengan SOP yang ada. Bahan stek pertama ini bahan stek diambil dari batang sulur jenis kacangan campuran yang tidak terlalu tua. Kemudian pada saat perbanyakan jenis kacangan campuran, lakukan penyiraman secara teratur sesuai dengan kondisi tanah. Pengandalan gulma dilakukan di dalam maupun di luar baby bag secara manual. Kemudian bibit stek jenis kacangan campuran yang sudah berumur 3 bulan sudah siap untuk ditanam ke lapangan. Selanjutnya, ini untuk perbanyakan jenis kacangan secara kacangan campuran secara vegetatif atau sistem merunduk. Pertama, bahan tanaman diambil dari bagian tengah batang sulur jenis kacangan campuran yang masih tumbuh di lapangan atau dari tanaman induk. Bahan tanaman diusahakan tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Kemudian bibit jenis kacangan campuran yang sudah mulai tumbuh akar dan tunas selanjutnya dipotong pada pangkal batangnya setelah 3-4 minggu. Bibit siap untuk ditanam ke lapangan. Kemudian ini untuk perbanyakan bibit MB sistem sungkup. Pertama adalah penyusunan polybag. Ini agak panjang ini ya. Lengkapnya ada di SOP. Pertama, penyusunan polybag. Sebelum polybag disusun di dalam bedengan, lakukan pemerataan di dalam polybag dengan menggunakan cangkul agar polybag dapat berdiri tegak dan memudahkan penyusunan. Kemudian pinggiran bedengan dipasang kayu dengan lebar 15-20 cm, memanjang searah bedengan 15-20 cm, memanjang searah bedengan. Kemudian penyusunan polybag dilakukan berdasarkan lebar dan besaran sungkup, di mana satu sungkup dapat menampung 500-600 polybag kecil. Pengambilan bahan tanaman dari bagian tengah batang sulur yang masih tumbuh di lapangan atau dari tanaman induk, bahan tanaman diusahakan tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian untuk penanaman stek. Sebelum stek ditanam, tanah di dalam polybag terlebih dahulu dapat disiram agar kelembapannya tetap terjaga. Kemudian stek untuk bahan tanaman harus ditanam pada hari itu juga dan penanamannya diusahakan pada pagi hari, maksimal jam 11 pagi hari, dan menghindari penanaman pada siang hari. Daun stek dipotong sebagian sebelum ditanam untuk mengurangi evapotranspirasi atau penguapan tanah. Kemudian agar tumbuhan lebih cepat, maka dapat diberi zat perangsang tumbuh seperti rapid root dengan cara mencelupkan ke dalam larutan tersebut. Kemudian untuk pembuatan sungkupnya. Pembuatan sungkup ini dibuat untuk menjaga penguapan yang tadi atau evapotranspirasi yang berlebihan sehingga kelembapan dapat dijaga. Kemudian sungkup dibuat dari bahan plastik putih. Ukuran sungkup disesuaikan dengan jumlah stek yang disungkup dan lebarnya sesuai dengan lebar bedengan.
Untuk meletakkan plastik di atas tanaman, maka dibuat kerangka dari bambu berupa lengkungan setengah lingkaran dan diikat dengan tali rapia sehingga membentuk setengah tabung yang tingginya 50 cm. Kerangka sungkup yang telah dibuat dapat langsung ditutup dengan plastik. Sisakan plastik sungkup selebar 10 sampai 15 cm pada setiap sisi bagian bawah untuk menahan sungkup agar tidak lepas dari kerangkanya. Kemudian sisa bagian plastik ditimbun dengan tanah di sekitar sungkup agar sungkup tidak terlepas dari kerangkanya. Kemudian untuk penyiraman, untuk menjaga kelembapan dan temperatur selama masa penyungkupan, dilakukan penyiraman pagi dan sore hari. Kemudian untuk penyiraman ini dilakukan dengan gembor. Selanjutnya pembukaan sungkup. Pembukaan sungkup ini setelah stek berumur 3 minggu, sungkup dapat dibuka agar adaptasi tanaman dengan lingkungan di sekitar sungkup dapat berjalan dengan baik. Maka pembukaan sungkup dikerjakan melalui 2 tahap. Pertama itu sungkup dibuka pada sore hari dengan membuka setengah bagian dari sungkupnya, sedangkan pada tahap kedua pembukaan secara menyeluruh dikerjakan pada pagi hari. Sebelum dipindahkan ke tempat penampungan khusus, stek tersebut dibiarkan di dalam bedengan selama 1 minggu dan dilakukan penyiraman secara rutin. Kemudian pemindahan ke tempat penampungan khusus, bibit stek yang hidup dipisahkan dan dimasukkan ke dalam kotak dengan ukuran 40 x 40 cm dengan kapasitas 100 stek per kotak. Bibit dipindahkan secara hati-hati dengan mengangkat polybag ke dalam kotak untuk mendukung pertumbuhan stek. Sebelum ditanam dilakukan pemupukan NPK Mg 15/15/4 dengan dosis 1 gram per pokok. Pemupukan diusahakan tidak mengenai daun stek. Lamanya stek berada di tempat penampungan khusus ini tidak untuk dipindahkan ke lapangan yaitu 1 minggu. Stek layak jika sudah menunjukkan pertumbuhan daun baru selama di tempat penampungan itu. Kemudian pada saat musim kemarau, di mana stek tidak bisa ditanam ke lapangan, maka dilakukan perawatan sesuai kondisi pertumbuhan stek tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pemindahan ke stek ke lapangan. Pemindahan bibit ke lapangan harus disesuaikan dengan permintaan dan luas areal yang ditanam. Sebelum diangkut ke lapangan, sebaiknya bibit disiram secukupnya. Terakhir, persiapan menanam kacangan. Persiapan yang baik ini akan menentukan. Yang pertama adalah areal penanaman bersih dari gulma. Kemudian sebelum ditanam atau inokulasi, benih kacangan PJ atau CM sebaiknya direndam mendidih kurang lebih 1 porsi air biasa selama 12 jam. Kemudian ini untuk meningkatkan daya tumbuh kacangannya dan memisahkan dan membuang kacangan yang telah kosong atau terapung. Slide selanjutnya adalah cara menanam kacangan ini untuk kacangan campuran. Pola tanamnya seperti pada gambar, pun mungkin kurang jelas, tapi ini gambar ini sebenarnya template dari banyak SOP yang ada untuk penanaman kacangan. Jadi penanaman kacangan ini dilakukan dengan kompresor band. Campuran kacangan ditanam sebanyak 3 jalur dengan jalur 30 cm dan dilakukan di tengah gawangan yang tidak ada rumpukan. Campuran kacangan ditanam di kanan dan kiri jalur rumpukan dengan jarak 50 cm dari rumpukan. Penanaman kacangan pada areal ini adalah penanaman kacangan pada areal datar sampai bergelombang. Kemudian norma kerja, kebutuhan tenaga kerja atau material penanaman kacangan adalah untuk tanam stek itu 1 hk per hektar. Kemudian untuk pemeliharaannya adalah 5 hk per hektar. Kemudian ini gambar untuk areal berbukit, penanaman kacangan pada areal berbukit atau bergunung.
Campuran kacangan ditanam dengan sistem 3 larikan, yaitu larikan pertama ditanam di pinggir bagian dalam teras, kemudian larikan kedua ditanam 50 cm di pinggir teras, kemudian larikan ketiga di tengah tebing antar teras dengan jarak kurang lebih 4 meter dari pinggir teras. Ini adalah contoh gambarnya. Walaupun sebenarnya mungkin agak berbeda dengan di lapangan, SOP penanaman kacangan ini juga menjadi salah satu menjadi PR dari LPP untuk koperasi adalah sketsanya. Sketsanya sebenarnya masih ngambil yang dari template, masih diusahakan untuk membuat sketsa sesuai dengan di lapangan. Sama dengan ini juga, ini untuk tanaman kacangan MB murni, lahan di mana seluruh tegakan kayu telah ditumbang dan dirumpuk jika tidak segera ditanam dengan kacangan akan mempercepat pertumbuhan gulma. Ini segera dilakukan penanaman stek MB setiap antar pokok atau panjang tanam dalam barisan yang mengarah tumpukan kayu di dalam 3 stek. Jadi 1 hektar terdapat 408 stek, sama dengan penjelasan di awal. 408 stek, populasinya adalah untuk 136 pokok per hektar dan 429 stek untuk populasi 143 pokok per hektar. Penanaman ini disajikan di gambar. Jadi penanamannya dilakukan di antara pokok sawit. Ya, mungkin cuma sampai situ presentasi untuk SOP. Mungkin sedikit tambahan mengenai rekaman atau berita acara untuk penanaman ini. Kalau saya melihat sebenarnya di prinsip 2 untuk ISPO ini, dalam perawatan itu yang sesuai dengan SOP 4 ini adalah tersedia rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah. Saya tidak tahu apakah ini cukup untuk pemeliharaan atau juga ada berita acara untuk penanamannya. Kalau untuk pemeliharaannya sih saya rasa ini bisa dimasukkan dalam catatan harian petani. Sementara untuk berita acara penanaman dari koperasi sebenarnya belum ada untuk penanaman lesis ini, tapi mungkin bisa mengikuti dari berita acara seperti yang sudah disampaikan Pak Irwan sebelumnya mengenai berita acara perawatan ini. Mungkin sama, tapi sistemnya mungkin untuk penanaman itu kelompok atau koperasi sekaligus. Jadi mungkin itu yang kurang juga dari saya, karena belum ada template untuk pembuatan dari berita acara dari pemeliharaan tanaman penutup tanah atau LCC ini. Ya mungkin cuma sampai di situ penjelasan untuk SOP penanaman kacangan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke Gembrang. Terima kasih. Oke, Jan. Ya. Makasih udah presentasi. Ini sebentar. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan di chat, ada komentar dari Mas Jimmy, Jan. Kalau misalkan materinya, jadi tolong dimasukin ke presentasi juga. Tadi kan kamu baca toh, jadi kalau iya sih aku pun iya. Jadi kalau misalkan ngikutin kamu agak susah nih, ini maksudnya gimana gitu. Oh ya, ini sambil semuanya dari SOP ya. Ini SOP penanaman kacangan untuk kelompok koperasi karya nyata mandiri di Bengkayang. Ini SOP-nya, jadi saya ambil semua materinya pure dari sini. Walaupun ada tambahan sedikit di awal. Jadi mulai dari ini SOP-nya yang udah ke-share ya. Iya. Ya, ini dia dari SOP tersebut. Tadi yang cukup panjang mungkin yang ini ya. Ini perbanyakan embes untuk sistem sungkup. Jadi ini tadi yang saya bacakan itu yang ini. Mulai dari penyusunan polybag-nya sampai ke penanamannya di lapangan. Itu. Kalau ininya sih maksudnya saya menyesuaikan, saya cuma memasukkan
SOP ini ke dalam slide, mungkin seperti itu. Mau nanya, Ya, Enggak, Om. ada ini nggak apa namanya bentuk visualnya nggak untuk perbanyakan secara sunggup itu? Soalnya kalau secara penjelasan masih ya belum terlalu inilah. Ada secara visualnya nggak? Maksudnya bentuk sungkup seperti apa itu tadi? Terima kasih, itu aja. ya. Kalau visualnya sih saya coba cari-cari ya, kemarin saya juga tidak dapat, tapi rata-rata saya lihat di semua SOP ini memang ada semua SOP untuk penanaman LCC ini ada memasukkan perbanyakan MB dalam sistem sungkup. Jadi sebenarnya detail di SOP ini juga detail, cuma mungkin untuk visualisasinya karena memang di lapangan juga belum dilakukan, jadi mungkin akan sulit untuk kita dapat rekaman ataupun visualisasinya. Ya sampai saat ini kita cuma merujuk pada SOP yang ada ini, jadi belum ada praktek gitu. Oke, berarti PR yang harus ditambahkan sementara ada 2 ya, Jan. Satu tadi materi, sama yang kedua ini loh berita acara terkait penanaman kacangan. Ya, maksudnya di materinya saya ini masukkan beberapa contoh lagi atau gimana ya? Kalau yang kemarin Pak Irwan, kalau misalkan ada format penanaman kacang yang sudah kamu buat, kirim aja ke aku, nanti aku dokumentasiin di fileku sendiri. Jangan kalau yang format-format jangan ditaruh di presentasi. Oh iya. Jadi nanti akan aku bundle gitu. Ya, untuk format ininya ya, format berita acara dan sebagainya itu ya. Iya. Ini mungkin saya mau sampaikan, ini juga harus kalau untuk di Bengkayang kita harus ke koperasi lagi untuk menyusun bersama formatnya, karena di koperasi sendiri juga masih ngutang soal sketsanya juga sampai sekarang. Jadi belum selesai untuk sketsanya yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Maksud saya buat contoh aja, Jan. Kayak kemarin loh Pak Irwan dia bikin itu hanya buat contoh, bukan aku bukan nanyain yang di koperasi itu, enggak, tapi kamu bikin aja buat contoh teman-teman yang lain gitu. Oke. Iya, oke. Ya. Silakan teman-teman lain kalau misalkan ada pertanyaan. Halo, selamat siang Januar. Halo. Ya, selamat siang, Abang Green. Ya, bisa terdengar jelas? Halo. Putus kayaknya. Iya, Putus, Green. Terdengar, Green. Oh. Halo, Jan. Aduh. Ya. Udah jelas, Jan? Udah. Udah jelas. Oke. Ini Jan sedikit ingin menyampaikan terkait dengan perbanyakan mukuna ini kan. Terkait dengan perbanyakan mukuna ini kan di sini kan kita ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Ada perbanyakan secara vegetatif dengan melakukan stek, dan juga ada yang dengan secara vegetatif yang dilakukan secara merunduk. Terus juga ada perbanyakan mukunanya dengan cara sungkup. Ya. Di sini kalau saya perhatikan yang dengan cara sungkup ini agak lebih ribet gitu ya. Iya benar. Agak lebih ribet dibandingkan dengan cara sistem stek ataupun dengan cara sistem runduk. Karena yang kita hadapi di lapangan ini petani, di mana kalau kita betul kata Mas Arya tadi, kalau penyampaian kita hanya secara materi, itu sangat sulit untuk dicerna oleh petani gitu kan. Tetapi ketika ada gambar misalnya, itu pun masih agak
agak sulit juga, biarpun udah ada gambar Ya, kan. Memang ini harus kita lakukan dengan cara praktek seperti itu di lapangan. Ya. Dan kita harus ada yang salah satu cara dari perbanyakan mukuna ini yang kita rekomendasikan untuk petani gitu. Jangan kita memberikan misalnya tiga-tiganya ini caranya semua, nanti terserah Bapak mau pilih cara yang mana. Tapi kalau yang mana baiknya gitu, yang mana yang lebih enak dikerjakan, yang mana lebih mudah untuk dipahami petani, itu yang kita rekomendasikan ke mereka seperti itu. Di sini saya juga sebelumnya belum ada pengalaman gitu kan terkait perbanyakan mukuna ini, tetapi mungkin kita bisa sama-sama untuk cari literatur gitu yang mana sebenarnya yang lebih mudah untuk diterapkan gitu. Mungkin seperti itu sih Jan. Ya. Makasih Green ininya tanggapannya. Jadi sebenarnya karena presentasi ini merujuk pada SOP, jadi saya sampaikan yang ada di SOP. Walaupun dalam perjalanan pembuatan SOP ini, karena memang kan kemarin LPP dan koperasi juga melakukan pembicaraan sebelum SOP ini terbit. Selain dari LPP, dari kami dari FO kemarin juga dengan koperasi juga kembali meninjau ulang apa-apa yang kemudian ada dalam SOP ini. Jadi kenapa kemudian tidak ada perbanyakan MB secara generatif, karena memang dianggap itu membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian yang dipakai hanyalah perbanyakan MB secara vegetatif ini. Walaupun karena mungkin untuk mempermudah petani mendapatkan mucuna ini. Jadi kita cuma ngambil yang secara vegetatif atau dengan sistem stack. Walaupun dari situ ada lagi beberapa caranya, baik itu sistem stack sendiri maupun sistem yang merunduk. Kalau dilihat secara kasat mata sih tentunya akan lebih mudah ketika kita menggunakan sistem stack saja, langsung aja ditanam seperti itu. Tapi untuk yang lebih bagusnya mungkin itu dilakukan dengan sistem merunduk. Nah, ini yang mungkin agak ribet dan agak membutuhkan waktu dan biaya. Namun ini tetap ada dalam SOP yang ada di koperasi yang ada di sini. Saya sih juga belum ada pengalaman ya. Mungkin bagaimanapun kita tetap butuh pendapat dari teman-teman atau mungkin langsung saja Pak Irwan mungkin yang bisa yang lebih bagus itu yang mana kalau dari pengalamannya seperti itu. Satu lagi Jan sebelum masuk ke pertanyaan kawan-kawan yang lain. Ini mau tanya dari jenis-jenis mukuna ini kan dia ada beberapa jenis gitu kan. Kenapa yang jenis mukuna bracteata ini yang lebih dipilih dibandingkan dengan mukuna misalnya Purera javanica ataupun yang Calopogonium mucunodies nih? Iya, mungkin di slide tadi ada sedikit penjelasan mengenai keunggulannya kacangan MB ini. Dia pertumbuhannya lebih cepat mungkin dibanding yang lain. Namun kalau misalnya karena ini biayanya mungkin benihnya ini agak mahal, makanya ada opsi untuk tanaman kacangan campuran. Dan itu juga ada dalam SOP untuk kacangan campurannya itu sendiri. Nah, kalau untuk kacangan campuran mungkin karena dia bukan murni, MB murni, dia akan lebih dia akan lebih ribet lagi ininya. Pencampurannya itu saya coba lihat dulu. Ini pencampuran kacangan untuk kacangan campuran itu selain MB murni itu membutuhkan 3 kg PJ yang tadi, kemudian 6 kg dari CM, dan itu akan lebih ribet karena walaupun mungkin biaya ini lebih murah tapi mungkin lebih ribet dibanding MB. Kalau MB langsung aja kacangan MB-nya itu yang dipakai. Seperti itu. Walaupun dari yang saya baca-baca untuk bibit kacangan campuran itu biayanya akan lebih mudah. Sehingga direkomendasikan untuk petani. Ya.
Halo Bang Januar, izin bertanya Bang Januar. Sebentar, Manto, Oke, lanjut. Bentar ya, Manto ya. Ini kan gini, Jan, karena di lapangan ini kan secara vegetatif. Ya. Atau secara stek tadi itu kan, jadi kita ini kan dalam arti kita tidak bisa memilih apa yang tersedia di lapangan seperti itu. Jadi kan memang stek ini kan dilakukan oleh tanaman yang udah tumbuh gitu kan. Ya. Bagaimana ketika di lapangan mukuna yang Bracteata ini tidak tersedia seperti itu, tidak kita temui di lapangan. Ya, mungkin kenapa MB itu kemudian direkomendasikan mungkin di lahan-lahan koperasi yang sudah ada ini, karena memang mungkin bisa ada di lingkungan perkebunan. Jadi bisa dilihat mungkin bisa lebih dapat akses untuk bisa lebih mudah mendapatkan akses untuk mendapatkan, baik itu dibeli atau karena sudah ada ininya, sudah ada kacangannya di situ. Mungkin untuk lebih mudah aja sih menurut saya. Kalau yang lain-lain itu tetap memang ada diperjualbelikan, maksudnya kacangan ini kan benihnya ada, dan untuk mendapatkan itu memang membutuhkan juga biaya. Kecuali mungkin ada yang kerja di perkebunan bisa ambil, saya tidak tahu ya, dari petani-petani yang ada di sekitar itu bisa ngambil langsung di perkebunan atau untuk ngambil kacangan tersebut, apalagi yang mungkin sudah dikendalikan bisa diambil atau seperti apa. Ini tergantung dari akses dari petani itu sendiri sih sebenarnya. Ya, seperti itu, Greg. Oke. Ya. Berarti kita lebih harus ini ya, harus bisa mengidentifikasi dulu ya dari ketiga jenis ini. Ya. Iya, benar. Oke, Jan, makasih, Ya, Jan. sama-sama. Green. Oke, tadi Mantau ada mau bertanya? Gimana ya, Nurman? Ada. Iya, ya, saya bentar. Ini ada telepon pula ini. Dari Om Dinas, bentar. Saya angkat dulu. Oke. Oke, mungkin sebelum ke Manto, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan. Nggak ada. Saya pun sebenarnya mau bertanya ini mengenai kacangan. Oh, bertanya ke siapa, Jan? Iya, maksudnya yang tahu lah. Yang silakan. mungkin sudah lama bergelut dengan kacangan. Kita sama-sama diskusi aja. Ya. Yang kan itu tertulisnya SOP-nya buat TBM ya, Jan. Kalau misalnya konteksnya untuk TM ini gimana jadinya? Apakah memang masih tetap diupayakan atau berarti sudah dilewatkan? Atau misalkan dia sudah ada masa TM, terus ketika nanti ini penilaian, misalkan dulu nggak dilakukan gitu kan? Ya. Apakah berarti konteksnya ya sudah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ada nilai lagi gitu kan? Nggak bisa ada dokumen yang dikumpulkan atau dilaporkan karena dulu masa TBM-nya nggak menanam sama sekali misalkan. Itu gimana konteksnya, Jan? Ya, kalau hemat saya sih Pak, karena kacangan ini kan direkomendasikan untuk tanaman belum menghasilkan, bahkan sebelum dari pokok tanaman sawit itu ditanam. Karena kalau kacangannya juga ini merambat kemana-mana, apalagi ke jalan pikul, itu juga perlu dikendalikan. Kalau mengenai unsur haranya dan sebagainya sih sebenarnya kalau itu yang saya tidak tahu detailnya, apakah masih bisa punya dampak yang besar kalau untuk tanaman menghasilkan. Tapi yang jelas ini akan lebih baik ketika kacangan itu ditanam pada masa TBM atau bahkan dalam persiapan lahannya itu sendiri. Karena setahu saya kacangan ini juga akan dikendalikan nantinya ketika di masa TM. Di masa TM itu juga kacangan ini juga akan lebih mudah dikendalikan ketika tajuk dari sawitnya itu sudah bertemu. Jadi pada masa TM sebenarnya sudah masa untuk pengendalian dari kacangannya juga itu sendiri, karena takutnya dia merambat dan menghalangi proses pengerjaan di kebun. Cuma
kalau untuk detail mengenai unsur hara, apakah nitrogen ininya masih berpengaruh pada masa TM itu ya yang saya kurang belum tahu juga, Pak. Halo? Ya. Halo, Jan. Oke, Ya, Sarmanto. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat sendiri itu memiliki banyak karakteristik tanah seperti yang pernah kita lakukan demplot di tahun lalu, seperti di Sekadau tanah lempung, berpasir, kemudian di Sanggau itu tanah lempung, kemudian di Sintang sendiri tanah gambut. Nah, dari jenis-jenis mokuna, apakah terdapat varietas-varietas yang cocok untuk jenis-jenis tanah tersebut itu seperti itu, Jan? Karena kita ketahui kalau di lahan gambut sendiri asam, apakah ada jenis-jenis tertentu yang khusus untuk cocok untuk di mokuna yang untuk di lahan gambut ini? Mungkin itu dulu, Jan. Makasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Lagi-lagi mungkin ini saya juga belum sampai dalam proses pemberian materi ini, belum sampai pada proses penyesuaian dengan penentuan jenis legum ini dengan kesusahan lahan. Tapi sebenarnya intinya adalah bahwa kacangan ini fungsinya untuk meningkat penanaman kacangan ini berfungsi untuk menutup permukaan tanah sehingga pengendalian ininya gulmanya bisa ditekan. Kalau untuk untuk penyesuaian lahan dan ininya sih saya belum sampai ke situ untuk penyesuaian lahan atau tanah yang sesuai dengan kacangan apa di sini di lahan itu. Ya, seperti itu mungkin Manto. Mungkin ada mungkin ada tambahan mungkin dari yang lain atau yang mungkin tahu mengenai ini mungkin bisa dijelaskan karena saya belum sampai di materi itu sebenarnya. Tapi sawit kan nggak boleh digambut. Ya kalau digambut nggak boleh. Tapi ada. Tapi ada kalau yang dangkal, kalau yang bergambut. Ya. Ini sih maksudnya rekomendasi untuk kacangan yang sesuai dengan lahan itu memang tidak ada di SOP dan di beberapa literatur yang saya coba juga masukkan di presentasi tadi belum membahas itu. Jadi mungkin di sini kita bisa diskusi soal itu untuk juga menjelaskan kepada petani kacangan apa yang bisa lebih efektif dan efisien di lahannya masing-masing. Ya. Karena kan bicara kacangan ini sebenarnya yang mempraktekkan sejauh ini kalau sampai sejauh ini yang saya dapat itu baru di perkebunan. Kalau di tingkatan petani itu masih jarang yang mengaplikasikannya, apalagi dalam ruang lingkup berkelompok ya. Kalau mungkin perorangan mungkin ada orang yang kerja di perkebunan kemudian mengaplikasikan di lahannya sendiri, tapi untuk secara berkala atau secara berkelompok itu saya belum dapat sampai sekarang. Oke, berarti itu jadi PR juga ya, Jan, kalau misalkan nanti ternyata ada teman-teman yang bisa menjawab. Mungkin kemarin teman-teman yang terlibat di ISPO mungkin bisa ngasih masukan mungkin. Melki atau Pak Irwan atau Agus mungkin ada pengalaman Agus terkait dengan penanaman kacangan ini mungkin. Gimana ini Pak Irwan? Halo. Ini sebenarnya ada orangnya atau gambar sih karena nggak gerak-gerak loh. Halo. Ketawa-ketawa kayak Pak Irwan, ketawa-ketawa ya. Oke, ini Agus mau mau ngomong nih Agus. Silakan Agus. Ini kebetulan sedikit pengalaman lah sedikit, cuma nggak tahu ya nanti ya kalau memang salah Pak Irwan tolong diperbaiki. Nah itu ini nih Mbak, kalau misalnya terkait dengan ini pertanyaan Mas
Mas Manto tadi itu untuk kan jenis-jenis tanah itu dia misalnya di daerah yang tergenang, untuk daerah tergenang itu sebaiknya itu tidak ditanam jenis yang CM, CP atau PJ kayak gitu, ataupun yang gambut mungkin gitu ya, mungkin bisa dikoreksi nanti sama Pak Irwan yang lebih lama di perkebunan. Nah, pada tanah yang lihat itu untuk berkembang itu kan relatif lambat, jadi digunakan PJ sama yang CP untuk yang mineral atau yang lain gitu kan, sama yang pokoknya yang agak tanah liat yang berpasir kata Mas Nurmanto tadi kayak gitu. Itu catatan saya udah lama sekali kayak gitu. Jadi saya lihat lagi kebetulan ada bawah. Itu sih Mbak dari saya. Oke, thank you Gus. Pak Irwan, ada yang mau ditambahkan Kak? Di mute Pak. Oh, di mute kan, ntar. Pada sekali beralasan. Silakan Pak. Nggak ada sih, cuman ya kalau masalah kacangan kan memang ditanam di TBM. Terkait pertanyaan Pak Jimmy tadi, bagaimana kalau orang tuh nggak nanam kacangan, mungkin dibuatkan berita acara aja Pak. Jadi udah TM dulu, memang kalau petani ya memang nggak ada sih nanam istilahnya untuk nanam kacangan. Kemudian sekarang dia mau ikut ISPO. Kalau saya pikir untuk LCC atau SOP kita diganti dengan tanaman penutup tanah. Selain LCC ada juga yang namanya neprolepis. Neprolepis atau yang pakis yang di sawit itu bisa juga dijadikan untuk cover crop, tanaman penutup tanah. Mengapa dia mengambil leguminous ya, karena dia bisa mengikat nitrogen di udara untuk menjadikan dia bahan organik atau pupuk bagi tanaman sawit gitu. Makanya diambil LCC. Tapi di situ mungkin nanti kita bisa tambahkan bahwa nggak bisa ditanam kacangan, terutama di areal pasir atau tanah liat gambut itu biasanya ada yang namanya pakis yang sawit itu, neprolepis. Itu juga masuk kriteria sebagai tanaman cover crop, penutup tanah. Bisa juga dijadikan SOP bagi untuk kita mungkin ya, bahwa itu tergolong nanti termasuk ke konservasi air dan tanah gitu di berita acaranya. Itu sih Pak masukan dari saya. Kalau untuk lahan dia kalau kacangan ini ya tanaman penyubur tanah saya bilang gitu. Cuman ya waktu kita nanam itu kalau di pasir dia juga pasti perlu pupuk. Kalau ditanam gitu aja ya juga dia akan sakit itu. Misalnya di daerah pasir, di daerah gambut. Makanya di awal penanaman biasanya digabungkan dengan pupuk RP, biasanya seperti itu. Ditanam, dirawat macam tanaman, walaupun dia nanti berubah statusnya menjadi gulma di waktu udah 2 bulan atau 3 bulan kemudian kalau nggak dikendalikan gitu. Oke, berarti di setiap lahan yang berbeda, kondisi tanah yang berbeda, dia ada beda perlakuan ya Bang ya? Iya, ada beda perlakuan. Dan juga kalau yang untuk tadi yang penggantinya itu bisa pakai opsi yang pakai pakis itu Bang ya? Iya, yang pakai neprolepis bisa juga. Miding gitu Bang ya? Pakis uban ya kalau orang bilang sini. Oh, uban. Pakis pantai. Yang di sawit itu, yang berkayu itu ya, Pak? Yang biasa di pokok sawit itu. Yang nempel-nempel tuh. Yang nempel itu. Okay. Kalau kami dulu itu dijadikan juga SOP, distandarkan juga, dibuat juga SOP untuk penanamannya. Jadi 9 titik dia di antara gawangan. Karena kalau di LCC, kalau nanti di TM, dia akan hilang. Karena dia nggak dapat sinar matahari. Sinar matahari. Ya, tersaingi oleh sawit itu sendiri kan. Yang timbul nanti kalau nggak dia rumput lunak seperti rumput yang mungkin nggak terlalu mengganggu, atau yang itu tadi pakis itu bisa juga. Pakis paku, pakis uban. Pakis uban. Pakis larat kalau bahasa Indonesianya, kalau saya ininya kan suka bahasa Latinnya itu neprolepis gitu, SP. Miding Bang, miding. Miding lain, miding itu Stenoclena. Bang Irwan. Tapi kayaknya petani kita udah menerapkan lah kalau untuk neprolepis kan di lahannya. Tapi dia bukan di gawangan, di batangnya. Di batangnya. itu nggak perlu ditanam, Green, itu tumbuh sendiri dia kan ada sporan. Iya, makanya mereka udah menerapkan langsung. Tapi yang kalau untuk di batang juga mengganggu teknis budidaya. Selain dia tempat persembunyian tikus. Tikus bukan tikus sih, namanya tawon. Kumbang musuh ulat api itu bisa juga sembunyi di situ. Yang kita harapkan kah dia
dia tumbuh di tanah. Sedangkan untuk tumbuh di tanah dia perlu yang namanya bahan organik dari pelepah, dari kayu. Itu dia makanya dari situ. Kalau di tanah langsung dia agak lambat pertumbuhannya. Makanya kalau Nephrolepis itu tumbuhnya di batang sawit karena ada bahan organik seperti bunga jantan yang mati, kemudian sampah-sampah dari kelapa sawit itulah, mungkin pelepah yang busuk itu tumbuh subur dia. Pembusukan ya. Ya, pembusukan temom. Oke, mungkin itu masukannya sih. Selain kacangan ya, gitu. Tapi Bang Irwan, kalaupun itu bisa di dalam SOP itu kan mukuna. Ketika kita mengambil langkah misalnya dengan menggunakan pakis-pakisan itu, apakah itu tidak menyalahi dari SOP tersebut? Ya makanya di situ kan ada dua opsi nih, ada LCC leguminosa cover crop atau diubah jadi tanaman penutup tanah, karena tanaman penutup tanah kan benarnya tanaman leguminosa gitu. Iya. Termasuk juga yang kayak rumput-rumput lunak itu sebenarnya ya penutup tanah juga. Kan nggak boleh namanya weeding clearing, misalnya terlalu nggak ada sama sekali rumput tuh nggak boleh juga. Itu nggak masuk juga di dalam kriteria ISPO sebenarnya kayak gitu. Seperti nggak ada sampai. Ya, tapi sebenarnya memang kalaupun diganti dengan nama tanaman penutup tanah itu lebih memudahkan sebenarnya. Iya, karena di setiap lahan petani pasti ada gitu kan bahan itu. Iya. Dan itu lebih mudah untuk diterapkan gitu kan. Ya, lebih mudah juga untuk dapat bahan tanaman. Misalnya kamu bilang tadi nggak ada yang namanya MB di sana, nggak ada namanya PJ, nggak ada namanya CM. Itu kan susah untuk mendapatkan bibitnya kan gitu. Ya siapa tahu bisa di SOP diganti dari LCC menjadi tanaman penutup tanah, atau ditambahkan bisa sih materinya, tambahkan selain LCC bisa juga tambahkan lagi poin selain kacangan gitu kan bisa. Jadi konteksnya ini Pak Irwan ya. Jadi kalau misalkan itu mereka tidak mempraktekkan mukuna, tadi misalkan susah didapat atau mahal, sepanjang itu ada tanaman penutup tanah, itu juga bisa menjadi pemenuhan SOP. Iya Pak. Maksudnya gitu Pak. Tapi Pak, ini kan pertimbangan kenapa LCC bukan tanaman penutup tanah itu kan kalau LCC dia membantu menghambat pertumbuhan gulma sehingga meminimalisir penggunaan pestisida di lahan kimia. Kalau misalnya kita tetap kalau untuk tanaman penutup tanah benar beberapa tanaman di sekitar sawit itu kan memang dia tumbuh dan akan ada mikroorganisme. Namun kita tidak bisa mengendalikan tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman lain yang bukan tanaman pakis-pakisan ini tadi gitu. Bahkan ada beberapa pakis yang dilarang di kebun gitu kan. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan juga gitu alasan kenapa menggunakan LCC dan bukan tanaman penutup tanah gitu. Kalau yang LCC memang kan seingat saya di PTPN 13 dulu itu kalau kesusahan mencari mukuna kan ada PJ. Nah, kalau PJ itu kan dia sebenarnya ada di lahan di hutan-hutan itu. Mudah didapat karena dia statusnya lokal. Seingat saya dulu gitu sih penjelasan dari PTPN 13 Pak asistennya. Cuman kendalanya kan seperti yang Sugi jelaskan tadi, kelemahannya kalau PJ itu dia karena tanaman lokal pertumbuhannya lambat. Tetapi secara kondisional untuk lingkungan kondisi ekstrim maupun terlalu panas atau terlalu sering hujan, dia tahan dibanding mukuna. Nah, kalau mukuna ini kan perusahaan kenapa lebih sering menggunakan karena lebih cepat dan mereka punya karyawan sehingga penyiangan bisa terkontrol. Nah, kalau ke petani mungkin kelemahannya PJ ini terlalu cepat pertumbuhannya aja. Nah, kalau untuk merekomendasikan penggantian menjadi tanaman penutup tanah atau menambah jadi tanaman penutup tanah itu perlu dipertimbangkan lagi gitu karena tujuan awal dari kenapa kita mengambil LCC itu membantu meringankan pengeluaran biaya terkait pestisida gitu. Untuk menekan pertumbuhan gulma lain kalau nggak salah ya Pak Irwan ya. Dan selain menekan pertumbuhan gulma, LCC ini juga membantu mengikat nitrogen bakteri Rhizobium sih kalau nggak salah ya. Namanya yang memakan nitrogen terus menyimpan di dalam tanah sehingga secara
otomatis tanah tersebut tercukupi nitrogennya gitu. Itu kenapa lebih memilih LCC? Seingat saya sih itu materi kenapa lebih disebut LCC dibanding tanaman penutup tanah atau cover crop. Lebih ke LCC dibanding cover crop gitu kan ya Pak Irwan ya? Ya, kalau kaitannya ya saya tambahkan sedikit, kalau kaitannya terkait masalah pengurangan pestisida itu mungkin berbanding terbalik ya. Kalau misalnya LCC itu kalau dia nggak rotasinya 2 bulan sekali atau 6 kali dia setahun, ditambah dengan 2 kali manual, jadi otomatis untuk pengendalian mengurangi bahan kimia di gawangan ya pasti. Tapi untuk di piringan dia 6 kali kenanya. Kalau nggak 6 kali dia LCC itu akan melilit ke kelapa sawit itu. Nah, kalau itu kalau nggak salah sistemnya campuran Pak, kan tadi ada di siapa yang materi tadi Januar ya. Januar kan ada metode-metode tanam yang lokal atau tanam yang impor atau dikombin. Nah, di setahu saya tuh untuk itu tuh pakai yang dikombin gitu. Iya. Tapi yang setahu saya sih kalau udah MB itu ke situ, kacangan lain kasih kalah gitu, gulma lain tuh pasti kalah, seperti anak kayu pun pasti kalah, sawit juga pasti mati. Apalagi yang kacangannya mungkin PJ atau CM, yang mungkin pertumbuhannya lebih lambat, kalau kacangan kan lebih cepat, bahan organiknya lebih tinggi mungkin ya. Kalau yang saya lakukan dulu, pernah saya juga penelitian untuk Neprolepis ini, justru Neprolepis ini pertumbuhannya agak ini menekan unsur apa? Tanaman lain juga gitu, sama mengurangi yang namanya pestisida juga, karena pertumbuhannya nggak sampai 2 meter, paling ya setinggi kita lah. Di piringan juga kalau udah bersih piringannya nggak terlalu juga menggunakan bahan kimia. Itu mungkin hanya sekilas ini sih, sekilas pengalaman sedikit lah untuk di Neprolepis. Tapi untuk yang di kacangan memang luar biasa untuk penggunaan bahan kimia seperti glifosat dengan metil metsulfuron. Itu memang agak banyak. Saya pernah lakukan 6 kali untuk setahun. Kalau telat kita 3 bulan atau 4 bulan itu udah ketutup piringan semua itu sama pasar pikulnya. Gitu. Kalau nggak dimanualkan juga, nggak sambil memotong ujung daun itu, dia lebih cepat naik ke kelapa sawit gitu kan. Ujung daun kelapa sawit harus kita potong juga gitu untuk yang TBM. Untuk yang di TM nggak masalah, Lin. Untuk di TM dia udah lambat dia pertumbuhannya gitu. Untuk yang penyiangan dia hanya untuk motong di bagian piringan kan Pak Irwan ya? Iya, ditarik, tarik gurulan orang bilang. Iya. Mungkin Pak Arya juga tahu ngerti. Dan kalau perusahaan kan dia punya pekerja kan, makanya dia menanam mukuna karena 0,12 cm ya kalau nggak salah tiap per malam. Tapi kalau dilihat dari fungsinya ya memang mukuna yang paling baik gitu kan. Tapi kalau mengganti ke pakis itu perlu kita pertimbangkan lebih, terutama untuk mereka yang udah ahli. Misalnya siapa nih dari LPP Pak? Siapa kemarin Pak Pujangga ya? Game ya. Mungkin bisa kita diskusikan lebih intens lagi untuk itu gitu. Karena kalau LCC kan bahkan semua orang tahu kalau itu penutup tanah yang saat ini sedang direkomendasikan gitu. Selain LCC ada juga Casiatora seperti tanaman lokal itu yang bunganya warna kuning itu bisa juga itu yang rendah sih dia. Casiatora itu ada 3 kalau nggak salah. Itu pernah dicoba juga. Yang penting dia nggak mengganggu pertumbuhan sawit gitu. Selain ini green, selain MB kalau nggak ada bibitnya itu. Yang lokal biasanya tuh ya Casiatora tuh lebih cepat juga pertumbuhannya, menutup juga dia. Cuman dia nggak menjalar seperti MB. Dia kayak tanaman cabai gitu, perdu gitu, Lin. Kalau Casiatora itu kacangan. Ya, saya rasa Bang Irwan, saya sepakat kalau seandainya ada hal ini bisa didiskusikan gitu kan dengan pihak yang berwenang menangani SOP ini, karena tadi dari penjelasan Bang Irwan itu kan terkait mana yang lebih efisien untuk petani, memang Neprolepis ini yang lebih efisien gitu kan, karena kita lihat juga kondisinya di lapangan kalau petani memang harus rutin melakukan perawatan seperti itu, sedangkan memang petani ini kebanyakannya ya kita tahu sendiri, petani kita bukan hanya dia mengurus sawit tapi ada pekerjaan lain, dan dia juga biasanya turun ke kebun hanya untuk panen gitu kan. Hal-hal seperti ini yang harus kita pertimbangkan, jangan sampai
ketika kita merekomendasikan petani untuk menanam LCC ini, sedangkan pertumbuhannya sangat cepat sehingga menyulitkan mereka gitu kan untuk penanganannya LCC ini seperti itu. Halo. Ya. Ya. Melki. Ya, ini berkaitan dengan SOP LCC ini. Kalau dari saya itu kemarin itu memang ada untuk di pasar itu agak sedikit ada perdebatan karena memang kami kemarin itu mau menghilangkan SOP ini. Ketika ditanya dari Pak Lukito terkait apakah PSR itu mewajibkan untuk adanya tanaman kacang-kacangan ini atau tidak, ini menjadi ada kayak di pemerintah dan di masyarakat itu ada sedikit perbedaan. Misalnya begini, dari kegiatan PSR ini, replanting ini untuk petani, pemerintah provinsi dan kabupaten itu menggalakkan tanaman pajale di kebun replanting. Ya, terus ada program bantuan jagung untuk masyarakat kemarin itu. Berarti paling tidak bahwa di RAB pengajuannya juga dari koperasi itu memang tidak ada LCC dan kemarin ditanya memang tidak ada kalau tidak ada LCC berarti tidak apa-apa gitu dari pihak BPDPKS. Nah, yang kedua ini yang di masyarakat saya tidak tahu perkembangan di tempat teman-teman di Kalimantan Barat. Tapi yang terjadi di sini adalah di pasir ini itu sekarang saja yang tanaman replanting ini itu di kebun semua itu memang kalaupun ada LCC itu mungkin yang bekas dulu, tetapi masyarakat sedang mengusahakan sekarang untuk menanam tanaman semusim. Terus ada juga tanaman-tanaman tumpang sari yang ada di kebun seperti pisang, terus ubi kayu, mereka menanam, ada yang juga menanam pohon buah, dan mungkin dan ada juga yang rencana nanam kopi gitu, selain tanaman tumpang sari lainnya. Kalau kita tahu sendiri bahwa kalau untuk karakternya petani kita yang mandiri ini, itu pasti dia akan mengusahakan kebunnya dari pasca menanam sampai kebun itu akan tanaman itu akan dipanen. Pasti dia karakternya masyarakat kita gitu. Dia kalau masih bisa 2 kali nanam padi di situ, dia akan lakukan itu. Saya tidak tahu di Kalbar, tapi di sini lakukannya seperti itu. Dan kemarin kami berusaha untuk hal itu kami akomodir di SOP, sehingga untuk LCC ini mungkin dari 100 atau 200-an hektar itu dari Pak Lukito bilang mungkin dari 2 hektar itu hanya 1 jalur aja. Yang penting ada yang periksa, terus ada LCC-nya di situ.
Nah, karena di tingkat masyarakat juga pertama benih, yang kedua benih ya LCC, yang kedua dia akan mengeluarkan uang tambahan untuk merawat kacangan tersebut. Yang ketiga, dalam masa 2-3 tahun otomatis dia tidak bisa mempergunakan. Memang kalau saya dengan para petani sempat diskusi juga, mereka juga sempat bertanya kepada saya, apakah berkebun kelapa sawit yang berkelanjutan atau yang baik itu adalah yang harus nanam LCC itu, atau apakah berkebun kelapa sawit yang baik itu ketika hanya nanam kelapa sawit aja. Ketika kami juga dengar kalau tidak cocok kelapa sawit itu ditanam dengan ada ubi kayu di situ, pisang, tanaman lain, karena akan terjadi persaingan pengambilan unsur hara dan merugikan bagi tanaman kelapa sawit. Terus saya bilang sama petani, saya bilang kalau dari pemikiran saya itu ketika hanya nanam sawit, di kebun itu hanya sawit aja, itu adalah perusahaan, kata saya. Kalau Bapak lihat di perusahaan, tidak ada tanaman lain di situ, misalnya yang berguna kayak pisang, tebu, atau ubi kayu, itu kenapa dibinasakan? Bilang mudah aja, karena mereka juga tidak buat pabrik pisang, pabrik tebu. Kalau mereka di pengusaha kelapa sawit itu bangun pabrik ada 2, pabrik pisang, mungkin mereka akan itu nanam tumpang sari dengan pisang juga. Jadi di masyarakat yang penting saya katakan ke mereka bahwa tidak apa-apa menanam ada pisang, ada ubi kayu, karena mau tidak mau pemanfaatan lahan untuk mendapatkan uang bagi petani itu yang kami utamakan juga. Saya bilang seperti itu. Makanya untuk LCC ini kemarin kami tanya dengan pihak koperasi, memang tidak wajib. Hanya Pak Lukito bilang yang penting ada 1 jalur aja gitu di kebun-kebun replanting itu, tetapi tidak harus ini. Nanti untuk konservasi tanah yang lainnya itu bisa dilakukan dengan mungkin menanam serai untuk penahan laju erosi, terus tanaman lainnya. Seperti itu. Ini yang tambahan dari saya berkaitan dengan LCC ini. Terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin menurut saya sih begini ya, kalau tadi memang satu sepanjang itu cukup memenuhi. Jadi tadi kalau misalkan seenggaknya ada sebaris LCC-nya, dan mungkin ini juga yang perlu dipastikan ya, kan karena konteksnya kalau di dalam ISPO bahasanya kan adalah tanaman penutup tanah, cover crop. Jadi nah ini yang cover crop ini apakah memang pengertiannya
ada bisa beberapa macam begitu kan. Jadi sepanjang itu ada, kalau konteksnya apa, misalkan pilihannya apakah mukuna misalkan, atau misalnya tidak ada mukuna tadi yang apa pakis misalkan kan. Nah itu apakah jadi sepanjang itu pemenuhan kan, pemenuhan dan ada buktinya. Toh juga kan ketika pun selesai dari cover crop ini kan dia kan satu tujuannya kan seenggaknya supaya tadi kalau mungkin setahu saya cover crop selain dari gulma mungkin juga supaya mengurangi penguapan kan ya. Nah, apakah memang kalau selain yang mukuna tadi pakis itu bisa memenuhi. Nah, sepanjang kalau misalkan bisa memenuhi mungkin bisa didokumentasikan sebagai salah satu pemenuhan begitu. Kalau di perusahaan itu di perusahaan begitu juga Pak Irwan ya? Iya Pak, kalau yang misalnya udah agak berkurang apanya, kemudian di areal pasir itu kan dia akan tumbuh sendiri tuh Pak. Kalau yang ini, kebanyakan sih yang saya temuin sih, Nephrolepis itu dia akan mudah lebih tumbuh. Kalau di areal mineral ya agak susah. Makanya ditanam, diambil dari pokoknya sawit itu Pak, lebih mudah. Dibuat 9 titik, ditanam di situ. Gitu. Itu pun nanamnya nggak terlalu dalam, karena kan dia perakarannya itu agak menyebar dangkal gitu. Kalau dalam dia agak mati. Dan jadikan ini Pak tadi ya, dan jadikan kayak iom gitu Pak, internal of memo itu kan jadi ada istilahnya penekanan untuk menanam pakis-pakisan itu di gawangan gitu, memindahkan. Oke. Dan tadi itu Pak. Jadi kalau konteksnya dan itu mestinya hanya di TBM ya. Kalau begitu di TM itu sudah bukan merupakan kewajiban kan? Iya, kalau di TM karena tutupan kelapa sawit itu udah menutup semua Pak. Jadi yang tanaman atau gulma yang di bawah tuh kadang penyemprotan 2 kali setahun itu pun udah cukup gitu untuk yang gulmanya, karena gulmanya hampir hilang Pak, nggak ada gitu. Kecuali yang pakis tadi, entah pakis ini dia bisa tumbuh dengan memerlukan sedikit cahaya itu. Makanya di dalam apa untuk mengurangi tadi lahan yang land clearingnya karena apa terlalu bersih. Ya. Terlalu bersih juga itu kan nggak masuk kriteria ini juga kan, nggak ada penutup tanahnya itu. Jadi dibudidayakanlah yang lebih mudah dapat bahannya, mungkin pertumbuhannya juga tidak mengganggu tanaman lain karena dia memanfaatkan dari bahan organik yang telah mati, bukan yang dari tanah itu Pak, tanahnya sedikit. Dan untuk penelitian ke arah Nephrolepis itu masih belum ada, jadi kami hanya secara teknis itu membudidayakan itu dengan ala kadarnya lah. Tapi memang untuk menutup tanah itu dia memang yang bagus lah dibanding dengan gulma yang lain untuk Nephro itu Pak. Oke. Tadinya sih saya mau ngundang Pak Pujangga ya kalau misalkan dia senggang buat join sebentar terkait dengan LCC, tapi ternyata beliau lagi di perjalanan mau ke luar kota. Nah, saya tanya terkait dengan LCC. Katanya kenapa kalau pakis itu sebenarnya pakis jenisnya banyak. Jadi ada beberapa jenis pakis yang dia berbahaya buat tanaman. Nah, ini nanti mungkin saya perlu tanya ke Pak Pujangga lagi, pakis apa yang dia bisa dipakai sama yang enggak. Mungkin itu juga kali ya, kenapa kok pakis tidak direkomendasikan lebih awal daripada LCC. Itu satu. Nah, terus kenapa LCC? Karena katanya LCC lebih mudah berkembang dan dapat menambat nitrogen. Nah, mungkin karena menambat nitrogen ini kali ya, maksudnya secara saintifiknya dia lebih direkomendasikan dalam skala pengimplementasian di level kebun. Nah, terus terkait dengan metode, katanya sih beliau lebih merekomendasikan MB, tapi tergantung ketersediaan dari si LCC-nya, jenis LCC apa yang tersedia gitu. Itu katanya begitu. Nanti terkait beberapa yang kurang jelas nanti mungkin akan bisa saya share ke grup atau mungkin saya broadcast. Oke. Thank you guys. Mungkin untuk daerah topografinya Mbak nanti bisa ditanyakan juga itu Mbak, terkait daerah-daerahnya kayak lahannya itu kan. Oh ya, oke Gus. Oke Pak. Oh iya, katanya Pak Pujangga sampai sekarang sih nggak ada pakis yang bisa menambat nitrogen. Ya nggak ada lah.
Ya makanya itu mungkin Pak nggak direkomendasikan pagi. Opsinya kan gini, Gem. Daripada lahan itu nggak ada gulma atau penutup tanah, misalnya agaratum ya. Agaratum kan dia kalau dia ini kan nggak ada cahaya kan nggak bisa juga tumbuh gitu di piringan. Agak susah juga merawatnya. Nah, jadi tanaman selain itu yang bisa menutup itu aja intinya sih. Selain ini ya, selain pelepah tuh ya. Pelepah kan juga sebagai bahan untuk penutup tanah untuk mengurangi run up atau evapotranspirasi, itu istilahnya yang dikatakan Januar tadi ya, mengurangi penguapan lah dari tanah dengan tanaman gitu. Bahannya ya kalau apa Lin? Itu Pak yang Pak Irwan, kalau rekomendasinya Melki tadi itu kayaknya bagus tuh. Mungkin perlu kita putuskan di SOP itu perlu berapa persen sih buku nadi atau kacang-kacangan di kebun kita, sehingga nggak perlu semuanya gitu kan, karena beberapa petani ada yang ingin memanfaatkan lahannya untuk tanaman yang bisa menghasilkan selama masa TBM. Jadi kita nggak terkesan memaksa harus kacang-kacangan gitu. Betul. Jadi saya setuju itu. kalau ternyata Pak Gito bilang boleh nggak apa-apa minimal 1 baris dalam lahan, berarti ya kenapa enggak kita pakai standar yang di pasar, jadikan standar kita yang lain gitu kan. Jadi tidak menjadi beban juga untuk petani dengan 1 gawangan atau 1 baris tersebut. Nah sisanya tinggal sesuai kemampuan petani mau tanam kacang panjang atau kacang, kalau di Berau kemarin kacang hijau ya Jai. Pak siapa lupa saya yang demplot. Kalau di pasar malah dapat bantuan dari dinas kan terkait jagung gitu. Nah, jadi jadi perlu kita ini aja berapa sih minimal kacang-kacangan di kebun kita gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau memang lingkup perusahaan kan dia beda konsep ya, karena dia memang mau ambil untung dari sawit. Kalau kita petani kan kayak yang Melki tadi, saya tercerahkan juga dengan ceritanya Melki tadi, karena petani pasti tidak ada pendapatan selama masa TBM kan gitu. Perlu dipertimbangkan juga. Dan kalau di Bengkayang sama Landak ini kan dapat bantuan memang jagung untuk menyambung pendapatan setelah PSR itu kan. Petani kan otomatis pendapatan terputus untuk semua koperasi ya, dari 12 koperasi semua dapat bantuan jagung. Kemudian ada juga yang di koperasi yang kita dampingi juga di Amboi Selatan itu dia memang memanfaatkan lahan itu dengan tanaman hortikultura kayak terong, kacang, mengganti dengan apa juga udah pakai betul-betul 5/4 kan 10 hektar tanah punya dia tuh betul-betul untuk tanaman yang bisa menghasilkan uang. Bahkan dibilangnya nilai ekonominya lebih tinggi dibanding dengan sawit gitu. Ya, kalau sawit bisa dapat 20 juta Pak, saya ini dapat 60 juta per bulan bisa Pak gitu. Udah tebang aja Pak. Makanya dia bingung, saya mau ada beberapa lahan yang nggak ditanami sawit gitu kan. Kok nggak tanami Pak? Ini laporannya full loh Pak, bilang. Itulah katanya, pengen jadi petani sayur aja katanya. Iya. Nggak boleh laporan kita kan udah termasuk ke PSR, program sawit dan itu harus ditanami semua. Gitu. Udah mengenal tanaman sayur gitu. Cabai, terong, pare, kacang gitu. Bisa kali ya. Oh iya, di RAB itu memang PSR itu memang diwajibkan LCC ya? Nggak tahu juga sih, nggak ada juga sih di anggaran itu. Tidak. Kalau yang tidak ada. Kalau pasir nggak ada. Oh, berarti tidak semua yang kecuali ISPO atau RSPO itu yang kita mau ke mana kan gitu. Ya, itu soalnya kita kan tujuannya untuk ISPO gitu kan. Dan mungkin nanti untuk yang lahan yang ISPO itu yang perlu dipertimbangkan lagi, mungkin kan diprioritaskan. Yang lebih dari itu ya bolehlah mungkin untuk ditanami seperti yang dikatakan sama Mas Melki tadi gitu kan. Nah, ya gitu sih mungkin untuk yang itu cuma menambahkan juga. Oke Gus, gitu. Guys, tinggal 10 menit lagi ya, karena habis ini nanti tim Kaltim, forumnya diganti buat tim Kaltim. Kalau misalkan ada pertanyaan, Januari ini presenternya masih ada nggak ya? Ini mau tambah? Ada, jelek jaringannya hilang nih saya. Oh, oke. Hilang. Halo? Makanya sama ini. Iya, Mel. Halo. Kemarin ini kan terkait SOP. Terus memang kalau ketika di lapangan itu ada dilakukan sesuatu, sebaiknya
itu yang dimasukkan ke SOP supaya ketika maju ke sertifikasi itu masih dimaklumkan memang ini adalah perencanaan, misalnya penanaman tanaman horti itu. Makanya kemarin juga memang penanaman tanaman horti itu memang masuk di SOP juga. Jadi memang kalau mau diwajibkan gitu, itu memang kita harus pakai mungkin dari luasan berapa hektar gitu, 5 hektar. Yang penting ada yang itu yang satu jalurnya LCC gitu. Karena nanti misalnya ketika di lapangan kita SOP ini ada bahwa kacang-kacangan ini harus ditanam penuh gitu, penuh untuk 2 hektaran gitu. Terus yang terjadi di lapangan adalah juga ada tanaman tumpang sari di situ yang kita juga tidak ada di SOP kita, malah mungkin bisa jadi temuan kan. Itu dari saya. Oke, thank you Melki buat tambahannya. Ini kenapa aku sama Linda senyum-senyum ya? Kayaknya mereka berdua ini antara lagi saling kontak dan mungkin lagi menggunjing. Oke, teman-teman yang Kebetulan lain. game. Oh, kebetulan. I'm not sure. Oke, teman-teman. Yosef sekarang karena habis di ini jaga ini dia, jaga penampilan dia. Mana Yosef? Oke. Sebelum saya tutup. Ya. Gimana, ya Jen? mungkin minta kejelasan ya sebenarnya. Tadi dari diskusi tadi sebenarnya kita sampai ke tahap bahwa kalau sesuai dengan prinsip 2 di poin 35 itu di ISPO, sebenarnya kan memang di situ bahasanya adalah bukan LCC ya, cuma cover crop. Nah, tapi yang terjadi kan untuk yang ada di kabupaten-kabupaten yang sudah melakukan ini SOP, yang sudah ada SOP-nya itu memang yang kalau di Bengkayang memang yang jadi SOP adalah penanaman LCC. Apakah ini kemudian opsi-opsi yang tadi itu masih bisa terpakai kalau misalnya SOP-nya udah jadi? Dan ini kan kemudian kalau di Bengkayang ataupun Landa mungkin yang memang masih TBM mungkin disosialisasikan, tapi apakah ini berbenturan kan tadi sama yang ada dengan yang ada di PSR, bahwa di PSR itu ada tanaman tumpang sari. Nah mungkin itu yang terlewatkan dari saat kita merangkum SOP di kabupaten masing-masing. Nah kemudian yang selanjutnya di situ kan yang diminta adalah rekaman pemeliharaan SOP. Ini kalau hemat saya berarti itu perorangan ya. Kalau rekaman pemeliharaan bukan rekaman berita acara penanaman yang diminta di prinsip 2 ISPO itu. Kalau misalnya di prinsip 2 ISPO mungkin itu cukup dengan catatan harian, tapi ini artinya adalah per individu dari petani itu sendiri. Kalau misalnya ada tadi Pak Lugito bilangnya cek tes. Iya, ya, saya dengar. Ada. Nah, kalau misalnya Pak Lugito bilangnya ada 1 jalur atau 2 jalur, 1 jalur per 5 hektar dan sebagainya, ini mungkin hemat saya bahwa ini untuk audit internal, bukan untuk menuju ISPO nantinya. Kalau misalnya SOP kita sudah penanaman LCC, saya pikir kalau untuk dirubah, apakah memang ada kemungkinan untuk merubah SOP yang sudah ada? Seperti itu. Kejelasannya ini sih saya minta, kalau misalnya ada opsi-opsi yang sebenarnya lebih
bagus nantinya untuk menutupi kesalahan mungkin pada saat kita bahas SOP itu jalannya seperti apa untuk kita di sini yang sudah ada SOP-nya. Mungkin seperti itu. Saya amatin beberapa meeting, pasti beberapa kali Januar bilang meminta kejelasan. Emang nikah belum jelas apa, Jan? Udah jelas. Enggak, Udah jelas, sudah pasti. Mungkin ada beberapa hal sih, Jan, yang mungkin bisa aku koreksi sepanjang yang aku tahu ya. Yang pertama, SOP mungkin direvisi apa enggak, itu mungkin. Terus yang kedua, terkait dengan berarti ketika membuat SOP itu tidak diperhitungkan, nggak bisa kayak gitu juga, karena ketika menyusun SOP itu kan waktu di workshop SOP itu kamu ada nggak ya yang kan makanya, ada kan? Makanya saya bilang terlewatkan mungkin bahwa ada ini kita nggak berpikir dulu ada di PSR ada tanaman untuk tumpang sari juga kan untuk TBM-nya kita baru tadi kemudian dibahas, maksudnya gitu. Karena di Bengkayang juga ada jagung, ya. Ya, itu intinya untuk SOP yang udah ada itu memang berangkat dari diskusi dengan petani yang hadir bahwa itu perlu dilakuin. Jadi kan opsinya kemarin adalah dilakuin atau enggak. Kalau misalkan dilakuin itu SOP-nya dibikin, kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa, tinggal dihapus. Nah, kalau misalkan SOP-nya di Bengkayang ada, berarti memang waktu itu disepakatin harus dilakuin gitu. Meskipun itu memang nggak bisa langsung, dan terkait dengan berita acara itu memang dia statusnya per petani dan itu berita acara penanaman kacangan gitu. Kalau misalkan disisipkan di buku harian, aku nggak pernah dengar sih ada opsi seperti itu, karena penanaman kacangan itu masuk ke dalam salah satu nantinya dia masuk ke dalam salah satu dokumentasi dari pelaksanaan SOP penanaman kacangan itu sendiri. Jadi gitu. Jan. Ya. Oke. Ya, benar. 3 menit lagi teman-teman. Jadi misalnya ini Bengkayang nih untuk nanti audit internal kan untuk ke depan nanti ini kan kalau Bengkayang sudah akan audit internal, jadi SOP itu harus sudah ada berarti ya? Aplikasinya sudah harus ada ya? Maksudnya untuk penanaman kacangan itu untuk audit internal misalnya yang akan ini nanti ke depan Bengkayang, Pasir dan Landa itu SOP-nya kan ada. Kalau di Bengkayang kan ada dan sesuai dengan yang tadi. Jadi itu masih. Nah sementara kejadian lapangan sebenarnya belum ada penanaman misalnya, belum ada tempat penanaman LCC. Kemudian nanti kan auditor datang. Nah, apakah itu yang tadi disampaikan sama Pak Lu gitu sih saya paham maksudnya. Mungkin audit internal oke cocok, tapi kalau misalnya untuk maju ke depan nggak bisa seperti itu kan, sampelnya mungkin berbeda dan sebagainya. Kalau untuk internal mungkin masih bisa diatur. Nah, kalau ke depan misalnya dengan SOP ini justru akan saya bilang mempersulit dengan keadaan yang kalau kita mau maju ke audit internal nantinya. Kalau yang audit internal beberapa bulan lagi itu tergantung kondisi ya. Itu nanti sistemnya sampelnya acak. Itu berbeda dengan waktu kita workshop implementasi tempo hari. Jadi kenapa penanaman kacangan itu sebisa mungkin tetap dilakuin, karena memang nanti sampelnya yang menentukan adalah orang yang sertifikasi langsung, auditor ISPO-nya. Nah, itu nanti itu adalah lembaga ketiga, bukan LPP, dan juga bukan dari Solidaritas. Kita nggak tahu juga siapa orangnya. Nah, maka dari itu, sampai audit internal sebisa mungkin ditanam si kacang-kacangan. Nah, kalau misalkan terkait dengan apakah itu harus diaplikasikan ke semua lahan, itu kalau memang koperasi di Bengkayang menghendaki untuk maju ISPO ketika sudah masuk ke tanaman TM, itu berarti memang semuanya harus ditanam di lahan masing-masing anggota koperasi. Dan itu harus ada berita acaranya. Gitu, Jan. Ya, oke. Ya. Nanti ke depan misalnya ini, saya masih penasaran, nanti ke depan misalnya SOP ini dihapus karena tidak sesuai dengan keadaan lapangan, itu gimana? Kalian bisa ada revisi ataupun penghapusan itu lagi ke depan? Apa ini otoritas dari koperasi ya berarti ya? Iya, itu memang otoritas forum koperasi. Tergantung sih, Jan. Kalau misalkan itu SOP-nya dibuat
sama unit kecil, itu berarti memang cukup unit kecil aja yang bersepakat. Tapi kalau misalkan itu dibuat di level koperasi, itu berarti harus masuk ke level ini juga, ADART, maksudnya harus diflorkan di dalam RAT dan lain-lain, seperti itu. Ya, oke. Oke, saya kira cukup saya ini. Ya. Oke, Jan. Oke, Mas Jimmy ada komentar terakhir? Terakhir. Nggak ada sih, yang penting pokoknya kan sistem tanaman penutup tanah ini bisa disesuaikan nanti. Mungkin kita bisa tiru aja yang caranya Passer nih. Kan kalau nggak salah dulu di Landak juga rasanya disebutkan juga kalau memang konteksnya tidak ditanamin semuanya, minimal ada satu jalur tuh yang seenggaknya ada tanaman kacangannya. Jadi kalaupun nanti dicek, ya itu ada begitu. Jadi tidak usah keseluruhan lahan berapa sekian hektar. Kalau misalnya mereka memang petaninya menerapkannya tanaman lain begitu, tanaman hortikultura, seenggaknya mereka ada pemenuhannya, oke ini menerapkan tanaman kacangan gitu. Sisanya ya konservasi tanahnya, ya mereka menggunakan tanaman hortikultur ini misalkan. Mungkin bisa seperti itu. Dan juga ini ya, kalau kita mau lihat dari penilaiannya kan nanti ini kan dia di nomor 3 kan, dan nomor 3 ini kan malah ada beberapa poin nih. Dia ada bagiannya sampai ke A, B, C begitu. Jadi ya itu tadi ya, mungkin karena bisa jadi ini bukan yang sifatnya mayor, jadi maka LPP masih bisa bilang oke, yang penting itu ada minimal 1 strip begitu. Mungkin seperti itu aja sih. Oke Mas, thank you. Mungkin nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas, nanti silahkan japri ya teman-teman, biar nanti coba aku akomodir lewat Pak Pujangga juga gitu. Oke? Makasih teman-teman ya buat waktunya. Untuk tim Kaltim silahkan live karena forum ini akan dipakai untuk meeting tim Kaltim. Oke. Kalbar yang live. Oh, saya kebalik ya? Oh ya, Kalbar yang live. Ini yang mau tim Kaltim. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. Selamat sore. Oke, mari semua. Subscribe guys. Karena kita Subscribe, like, komen. Berisik, mantap. Subscribe. Subscribe. Guys. Nanti ini siapa Pak Irwan, kemudian Yosef sama Suiranto nanti agak sorean, mungkin sekitar jam berapa ya? 3-4 kali ya. Jam 4 kita ini ya video call nanti ya. Oke, Pak. Jam 4 ya. Oke. Oke, Pak. Jam 4. Oke. Ya, mari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, Rifki mana sebentar? Tadi Rifki udah mau join. Sebentar. Berarti Agus, udah. Agus ke belakang dulu bentar. Tak cancel sih. Masih wes yo. Oke. Tinggal Rifki aja kan Mas, Bu Ati perlu ikut nggak? Nggak usah sih. Oke. Nggak apa, mungkin ini bisa sambil update aja sih. Update kan terakhir kan masing-masing ada PR tuh.